Halo anak-anak, kita ketemu lagi di video kali ini. Saya akan belajar mendampingi kalian untuk membahas materi mengenai operasi hitung bilangan bulat pada operasi perkalian dan pembagian. Video ini adalah bagian dari kelanjutan operasi hitung bilangan bulat pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, silakan diperhatikan, silakan disimak baik-baik penjelasan berikut ini. Perkalian dan pembagian pada bilangan bulat berbeda dengan perkalian pada bilangan asli maupun pembagian pada bilangan asli. Oke, kita lihat apa triknya. Trik ini berlaku untuk perkalian dua bilangan. Hanya cukup mengingat dua ini. Dasarnya adalah perkalian pada bilangan asli. Jika anak-anak sudah memahami perkalian bilangan asli, maka perkalian bilangan bulat ini sama dengan bilangan asli, tetapi kalian harus memperhatikan tanda positif dan tanda negatifnya. Trik yang pertama, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Ingat, ini hanya berlaku pada perkalian dua bilangan. Oke, kalau sama positif, kalau beda, maka hasilnya negatif. Oke. Apa maksudnya? Oke, begini caranya. Oke, sama positif, kalau beda negatif. Positif dikalikan dengan positif sama atau beda? Ya, sama, maka hasilnya positif. Negatif dikalikan dengan negatif, negatif berarti sama kan, keduanya negatif, maka hasilnya positif. Kedua-duanya sama, maka hasilnya positif. Yang ketiga, negatif ataupun positif kali negatif, maka hasilnya negatif dengan positif berbeda, maka hasilnya negatif. Yang ketiga ini berlaku juga untuk kebalikannya. Negatif kali positif, maka hasilnya juga negatif. Oke, bisa dipahami? Kalau dua-duanya sama, hasilnya positif. Kalau berbeda, maka hasilnya negatif. Itu tadi kalau operasi hitungnya perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Kita perhatikan. Sama, hanya tandanya saja yang berbeda. Positif dibagi positif, maka hasilnya positif. Negatif dibagi dengan negatif, sama, maka hasilnya juga positif. Yang terakhir, positif dibagi dengan negatif, positif negatif, atau sebaliknya, negatif bagi positif. Keduanya berbeda, maka hasilnya negatif. Bisa dipahami? Ya, cukup ingat dua itu tadi. Perkalian atau pembagian dua bilangan bulat, maka kalau sama keduanya hasilnya positif, kalau berbeda maka hasilnya negatif. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan contohnya. Mari kita masuk ke aplikatifnya. Perhatikan, cermati. Nomor 1. 9 kali 8 positif dikalikan positif. Berapa? Hasilnya positif, yaitu positif 72. Positif sama, maka hasilnya positif. Kedua, negatif 6 kali negatif 5. Ingat, penulisan negatif 5 berdekatan dengan operasi perkalian, maka harus diberi tanda kurung. Negatif kali negatif sama, negatif, maka hasilnya positif. Tinggal kita mengalihkan. 6 kali 5
sama dengan 30. Yang ketiga, 8 kali negatif 7. 8 itu positif, sedangkan negatif 7 itu negatif. Maka sama atau berbeda? Iya, berbeda. Maka hasilnya negatif. Tinggal kita kalikan 8 kali 7 berapa? Iya, 56, betul. Berikutnya contoh yang keempat. Negatif 9 kali 4. Berbeda negatif dengan positif, maka hasilnya pasti negatif. 9 kali 4 36, kita tulis. Untuk contoh perkaliannya bisa dipahami. Nomor 1 dengan nomor 2 terlihat sama, kedua bilangannya tandanya positif-positif, negatif-negatif, maka hasilnya positif. Untuk nomor 3 dan 4, kedua bilangan itu berbeda, positif dengan negatif, negatif dengan positif, maka hasilnya negatif. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan untuk operasi pembagian. Contoh yang pertama. 63 dibagi 7, positif keduanya, maka hasilnya positif, yaitu 9. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Negatif 54 dibagi negatif 9. Keduanya negatif, maka hasilnya pasti positif karena sama, yaitu 6. Kita lihat contoh yang ketiga. 18 dibagi negatif 6. Sama atau berbeda? Berbeda. Positif dibagi negatif. Maka hasilnya pasti negatif. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Contoh terakhir. Negatif 48 dibagi 8. Tandanya berbeda, maka hasilnya pasti negatif, yaitu negatif 6. Oke, dari kedua contoh itu bisa dipahami pada operasi perkalian maupun pembagian sama. Hanya mengingat tadi, tandanya sama berarti positif. Kalau tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Oke, bisa dilanjutkan. Rumus tadi hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian dua bilangan. Bagaimana dengan operasi 3 bilangan atau lebih? Oke, kalian cukup mengingat ini. Jika tanda negatifnya jumlahnya ganjil, maka hasilnya negatif. Sebenarnya ini berlaku untuk semua perkalian dari dua bilangan sampai bilangan tak terhingga. Kalau jumlah negatifnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Oke, ingat ya, negatifnya ganjil, maka hasilnya negatif. Kita lihat contoh pada soal berikut ini. Oke, perhatikan contoh yang pertama. Negatif 7 kali 3 kali negatif 2. Perkalian itu bobotnya sama, maka dikerjakan dari depan. Kita hitung dulu jumlah bilangan negatif. Negatifnya ada 2, yaitu negatif 7 dan negatif 2. Negatifnya 2, berarti negatifnya jumlahnya genap, maka hasilnya pasti positif. Ingat ya, kalau jumlah negatifnya ganjil, maka hasilnya negatif. Kalau genap berarti pasti positif. Oke, kita mulai dari yang depan ya. Negatif 7 kali 3, berarti negatif
Negatifnya tidak usah kita operasikan lagi karena kita tadi sudah menuliskan kalau negatifnya ada 2 kan ini genap, maka hasilnya positif. Maka kita ketika menghitung tinggal menghitung angkanya. 7 kali 3 21. 21 kali 2 42. Maka hasilnya positif 42. Jadi ketika menuliskan hasil, kita tuliskan dulu hasilnya positif atau negatif. Kemudian baru kita menghitung angka-angkanya. Paham ya? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Negatif 6 kali 3 kali 4. Hitung bilangan negatifnya hanya ada 1, yaitu negatif 6. 1 itu ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Oke, baru kita hitung hasilnya. 6 kali 3 18. 18 kali 4 berapa? Iya, benar sekali, 72. Oke, nah contoh yang kedua bisa dipahami. Negatifnya hanya ada 1. 1 itu ganjil, maka hasilnya negatif. Contoh yang ketiga. Negatif 2 kali negatif 7 kali negatif 3 sama dengan titik-titik. Negatifnya ada berapa? Ada 3, ketiganya negatif. Berarti negatifnya jumlahnya ganjil. Maka hasilnya pasti ya negatif. Hasilnya pasti negatif. Tinggal kita kalikan. 2 kali 7 14. 14 kali 3 berapa? Iya, 42. Kita juga bisa mengalihkan. 2 kalikan 3 dulu 6. 6 kali 7 42. Oke, 3 contoh untuk operasi perkalian bisa dipahami. Baiklah, kita lanjutkan untuk operasi pembagian. Apakah sama rumusnya? Sama. Kalau negatifnya jumlahnya ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Kalau genap berarti hasilnya positif. Oke, kita lihat contoh yang pertama. 63 dibagi negatif 7 dibagi 3. Negatifnya hanya ada 1, yaitu negatif 7. Maka hasilnya pasti negatif, ganjil kan? Oke, tinggal kita hitung. 63 bagi 7, 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, contoh yang kedua. Negatif 54 dibagi negatif 9 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Negatifnya ada 2, 54 dan 9. Maka jumlah negatifnya genap. Maka hasilnya pasti positif. Oke, tinggal kita hitung. 54 dibagi 9 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan Oke, ada kekeliruan ya. 54 dibagi 9 sama dengan 6. 6 bagi 2 harusnya jumlahnya 3. Itu tadi salah tulis ya. Oke. Contoh yang ketiga. Negatif 72 dibagi negatif 9 dibagi negatif 4 sama dengan titik-titik. Negatifnya ada 3, sehingga jumlahnya ganjil, maka hasilnya pasti iya negatif. Tinggal kita hitung. 72 dibagi 9 sama dengan 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke, mudah kan? Mudah sekali. Kalian tinggal menghafalkan. Kalau 3 bilangan atau lebih jumlahnya negatifnya ganjil, maka hasilnya negatif. Berlaku untuk 2 bilangan? Berlaku. Hanya mengingatnya lebih gampang kalau 2 bilangan sama positif, kalau beda berarti hasilnya negatif. Oke, itu tadi bisa dipahami? Iya.
Mudah sekali bukan perkalian dan pembagian untuk bilangan bulat, asal kalian paham dasar perkalian bilangan asli dari 1 sampai 9. Oke, demikian tadi penjelasannya. Ingat trik-triknya, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu pada video berikutnya. Selamat mencoba, selamat berlatih, mudah-mudahan sukses. Sampai jumpa.